Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa lagi, bersua kembali, menyambung tali silaturahim kita dalam proses belajar mengajar, sekalipun hanya bertatap muka secara daring maupun online. Salat dan salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga maghfirah Allah akan sampai kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita sebagai orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan sunnahnya. Sebelumnya, apa kabar anak-anak? Insya Allah sehat-sehat selalu ya. Kita senantiasa menjaga kesehatan karena kita pada saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 yang saat ini khususnya di Halmahera Selatan lagi maraknya naik kasus positif orang terjangkit COVID-19. Nah, oleh karena itu Pak Guru senantiasa menganjurkan kepada kalian selalu menggunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan, dan keluar rumah jika ada keperluan. Baik anak-anakku yang Pak Guru cintai dan banggakan, ini merupakan pertemuan awal kita pada semester awal di tahun ajaran baru tahun 2020-2021, yang mana pada pertemuan awal ini ada hal yang berbeda. Bedanya yang dimana? Yakni yang kemarin-kemarin ketemunya dengan Pak Guru di kelas 5. Nah, sekarang kalian sudah kelas 6. Alhamdulillah ya, seperti itu. Harapannya Pak Guru mungkin yang kemarin sifat-sifat di kelas 5 hal-hal negatif ya perlu ditinggalkan, dan ada hal-hal positif yang harus ditingkatkan. Di antaranya misalnya yang kemarin mungkin ada beberapa yang masih malas belajar, malas menulis, malas membaca. Nah, Pak Guru harapkan dengan sudah kelas 6 ini kalian lebih rajin belajar, rajin menulis, rajin membaca, kemudian rajin mengerjakan tugas. Karena kalian sudah kelas 6, sudah tidak lama lagi masa kalian berada di SDIT Insan Kamil. Nah, oleh karena itu marilah senantiasa untuk memberikan kesan-kesan yang baik sebelum kita meninggalkan SDIT Insan Kamil. Pak Guru mengutip perkataan dari Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belangnya, nah kalau manusia mati maka meninggalkan namanya. Nah, Pak Guru harapkan dengan kalian ketika nanti meninggalkan SDIT Insan Kamil, melanjutkan ke jenjang berikutnya, kesan-kesan yang terbaik yang kalian berikan di SDIT Insan Kamil. Nah, baik anak-anakku, pada materi pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6 ini tentunya sebenarnya merupakan materi lanjutan dari kelas 5 ya. Jadi jangan dulu kepikiran sulitnya ya. Insya Allah mudah dan gampang nantinya materi yang akan kita pelajari. Nah, bertepatan pada materi awal ini, pembelajaran pertama kita yakni tentang membaca dan mengenal Quran surat Al-Kafirun. Nah, ketika kalau mau lihat di buku, silakan buka buku di halaman 3-6. Itu materi tentang membaca dan mengenal Quran surat Al-Kafirun.
Baik anak-anakku, untuk lebih mengambil berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulai proses belajar mengajar ini dengan membaca doa belajar, dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga insyaallah nantinya ilmu yang kita dapatkan itu adalah ilmu yang bermanfaat insyaallah. Baik anak-anakku, adapun target yang nantinya akan kita capai dalam pembelajaran kali ini diantaranya yang pertama, siswa dapat memahami makna Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membaca Quran surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Nah, dalam membaca surat Al-Kafirun tentunya Pak Guru sudah atau sering mendengar ya, mungkin dari beberapa dari kalian membaca surat Al-Kafirun, bahkan mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah menghafalkan Quran surat Al-Kafirun. Yuk sama-sama bareng dengan Pak Guru kita membaca surat Al-Kafirun dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Insyaallah apa yang kita bacakan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak, dalam mengenal surat Al-Kafirun mungkin ada beberapa hal ya yang harus kita ketahui. Ternyata surat Al-Kafirun diantaranya yang pertama, Al-Kafirun ini adalah nama salah satu surat dalam Al-Quran yang diambil dari bunyi ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Jadi Al-Kafirun ini artinya adalah orang-orang kafir dan memang menceritakan tentang orang-orang kafir seperti itu ya. Yang diambil dari bunyi ayat pertama. Ayo bagaimana bunyi ayat pertama surat Al-Kafirun? Ya betul. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi sekali lagi Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Yang kedua, surat Al-Kafirun menempati urutan ke-109 dalam penempatan nama-nama surah dalam Al-Quran. Siapa yang masih ingat bahwa Al-Quran itu jumlah suratnya ada berapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, jumlah surat di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Surat pertama itu adalah surat Al-Fatihah dan surat yang terakhir adalah surat An-Nas. Nah, surat Al-Kafirun ini menempati urutan yang ke-109. Selanjutnya anak-anak, ayat dalam surat Al-Kafirun berjumlah 6 ayat. Selanjutnya, surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Jadi memang ada beberapa surat di dalam Al-Quran
yang tergolong sebagai surat Makkiyah. Kenapa tergolong sebagai surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Sedangkan sebagian yang lain tergolong sebagai surat Madaniyah, yakni surat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, surat Al-Kafirun ini adalah surat yang tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab diturunkannya surat Al-Kafirun. Jadi memang ada beberapa ayat bahkan surat di dalam Al-Quran itu dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena ada peristiwa atau ada sebab-sebab tertentu. Nah, surat Al-Kafirun ini salah satu peristiwanya yang terjadi ya. Dalam riwayat menjelaskan bahwa ketika para pemimpin kafir Quraisy tidak mampu membendung dakwah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, maka mereka mengajak Rasulullah untuk melakukan kompromi dengan cara mereka akan mengikuti ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para pengikutnya. Sementara itu, mereka pun meminta Rasulullah untuk mengikuti tata cara ibadah mereka dalam menyembah berhala. Maka untuk menjawab ajakan kaum kafir tersebut, turunlah surat Al-Kafirun. Jadi anak-anakku sekalian, sebenarnya surat Al-Kafirun ini semakin memperjelas dan mempertegas ya bagaimana kemudian sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang menolak untuk berkompromi dengan orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu, memang bagi seorang muslim itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk bertoleransi dalam hal ibadah dan akidah seperti itu. Jadi kita tidak boleh bertoleransi ya dalam hal beribadah dan berakidah. Nah, selain kedua itu ya boleh-boleh saja seperti itu kita bertoleransi. Nah, misalnya kita membiarkan teman-teman kita yang lain ya, yang non-Islam untuk beribadah sesuai dengan ibadah agamanya masing-masing seperti itu. Atau contoh yang lainnya, misalnya kita menghargai dan menghormati pendapat dari teman kita, menghormati dan menghargai perbedaan suku di antara kita, bahasa dari kita. Nah, itu adalah bentuk dari toleransi yang di luar dari akidah dan ibadah. Jadi sekali lagi surat Al-Kafirun ini merupakan salah satu sikap tegas yang ditunjukkan oleh Rasulullah untuk tidak melakukan kompromi atau toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian, mungkin materi singkat dari Pak Guru. Untuk tugas, insya Allah silakan dilihat di slide ini. Ada 5 nomor. Yang pertama, Al-Kafirun artinya adalah titik-titik. Yang kedua, surat Al-Kafirun diturunkan di kota titik-titik. Yang ketiga, surat Al-Kafirun merupakan surat yang ke titik-titik dalam Al-Quran. Yang keempat, surat Al-Kafirun terdiri dari titik-titik ayat. Yang kelima, sikap menghargai dan menghormati tindakan yang dilakukan orang lain termasuk sikap titik-titik. Nah, catatannya anak-anak, soal nomor 1 dan 5 ini jawabannya silahkan ditulis di buku masing-masing ya. Kemudian difoto dan diupload ke dalam tugas kelas classroom mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sedangkan tugas yang keenam, silakan setorkan bacaan surat Al-Kafirun dalam bentuk rekaman suara atau video ya. Kemudian diupload ke dalam tugas kelas
classroom mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah anak-anak sekalian, selamat mengerjakan. Cukup sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.